Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat. Bagaimana kabarnya semuanya? Sehat, alhamdulillah. Kali ini kita belajar tentang kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Untuk itu, sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba, wa bi islami dina, wa bi muhammadin nabiyya, wa rasula. Rabbi zidni ilman, warzuqni fahman. Anakku sekalian, tahukah kalian apakah arti hijrah itu? Secara bahasa, memutuskan atau meninggalkan. Sederhananya, misalkan kalian pernah pindah dari rumah satu ke rumah yang lain. Nah, itu juga termasuk hijrah. Sedangkan dalam Kamus Bahasa Indonesia, hijrah artinya perpindahan Nabi Muhammad SAW bersama sebagian pengikutnya dari Mekah ke Madinah untuk menyelamatkan diri dari tekanan kaum kafir Quraisy Mekah. Nabi Muhammad SAW ketika memutuskan hijrah kemudian diawali beberapa peristiwa yang menjadi sebab pendorongnya. Antara lain, yang pertama, dakwah Sallallahu Alaihi Wasallam di Mekah kurang berkembang karena penolakan orang kafir Quraisy. Yang kedua, peristiwa Baiat Aqobah seperti permintaan penduduk Madinah agar Nabi Muhammad SAW tinggal bersama mereka dan akan membantu untuk berdakwah. Yang ketiga, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berhijrah sudah turun kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, pada malam itu, Ali bin Abi Thalib menempati tempat tidur Nabi Muhammad SAW. Kaum musyrik Quraisy sangat terpukul dengan keberhasilan dakwah Nabi Muhammad. Karena itu, sebelum semakin membesarnya agama baru, mereka memutuskan untuk mencelakai Nabi Muhammad. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan rencana kaum musyrik Quraisy itu kepada Nabi Muhammad SAW. Maka beliau memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk tidur di pembaringan beliau sambil memakai selimut berwarna hijau yang biasa beliau pakai. Nabi Muhammad SAW berhasil keluar rumah meletakkan segenggam tanah ke kepala masing-masing pemuda Quraisy sambil membaca firman Allah dalam Quran Surat Yasin ayat 90 yang artinya dan kami jadikan di hadapan mereka sekat atau dinding dan di belakang mereka juga sekat dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Nah, keesokan harinya mereka sangat terperanjat karena hanya baru mengetahui bahwa yang mereka duga Nabi Muhammad adalah Ali bin Abi Thalib. Nabi Muhammad SAW menjelang hijrah, beliau berkunjung ke rumah Abu Bakar. Beliau menyampaikan pada Abu Bakar bahwa dirinya telah mendapat izin hijrah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Bakar menyampaikan pula bahwa sekarang dia telah menyiapkan 2 unta, satu untuk Nabi Muhammad dan satu untuknya guna perjalanan ke Madinah. Awal perjalanan Nabi Muhammad pada tanggal 27 Safar tahun ke-14 kenabian
tengah kegelapan malam, Nabi Muhammad SAW keluar dari rumah Abu Bakar. Beliau berjalan kaki ke Gua Sur yang sangat sempit, terjal, dan banyak bebatuan. Sebelum menjauh dari perbatasan Mekah, Nabi Muhammad SAW berhenti sesaat, mengungkapkan rasa cintanya beliau kepada tanah airnya. Beliau bersabda kepada kota Mekah, "Demi Allah, sesungguhnya engkau, wahai kota Mekah, adalah sebaik-baiknya bumi Allah yang paling Allah cintai. Andai aku tidak minta untuk keluar darimu, maka aku tidak akan meninggalkanmu." Dalam Gua Sur. Sebelum memasuki Gua Sur, Abu Bakar masuk terlebih dahulu memeriksa. Jangan sampai ada sesuatu yang membahayakan Nabi Muhammad SAW, dan setelah segalanya aman, Abu Bakar mempersilahkan beliau untuk masuk dan beristirahat. Selama 3 malam, Nabi Muhammad SAW bersama Abu Bakar menginap ke Gua Sur, yakni malam Jumat, malam Sabtu, dan Ahad. Setiap malam datang berkunjung ke sana putra Abu Bakar, yakni Abdullah, untuk menyampaikan perkembangan yang terjadi di Mekah. Para tokoh kaum musyrik yang ada di Mekah sangat kecewa, kemudian memberi tugas kepada pencari jejak untuk melakukan pencarian. Mereka dijanjikan hadiah yang sangat besar, yakni barang siapa yang berhasil menemukan Nabi Muhammad akan diberikan hadiah 100 ekor unta. Pemuda-pemuda Quraisy mondar-mandir mencari ke seluruh arah. Saat mereka sampai di dekat Gua Sur, mereka berjumpa dengan seorang gembala dan mereka bertanya, mungkin saja mereka ada di dalam gua. Waktu mendengar gembala itu, Abu Bakar berkeringat. Ia khawatir mereka akan menyerang. Kemudian orang Quraisy naik ke gua itu, tetapi selanjutnya ada juga yang turun. "Kenapa kau tidak menjenguk ke dalam gua?" tanya teman-temannya. "Astaga, ada sarang laba-laba di tempat itu, dan saya lihat juga ada 2 ekor burung dara hutan di dalam gua itu. Jadi saya mengetahui tidak ada orang di dalam gua itu." Nabi Muhammad SAW semakin bersungguh-sungguh dalam doanya dan Abu Bakar semakin ketakutan. Ia mendekati ke arah Nabi Muhammad SAW dan beliau berbisik di telinganya, "La tahzanil makna," artinya, janganlah bersedih hati, sesungguhnya Allah bersama kita. Perjalanan ke Madinah. Perjalanan Nabi Muhammad SAW hari Senin tanggal 1 Rabiul Awal tahun pertama Hijriah. Nabi Muhammad SAW bersama Abu Bakar dijemput oleh Abdullah bin Uraqid. Perjalanan ke Madinah dengan petunjuk dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Mereka berangkat ke Madinah melewati pantai Laut Merah, mengambil rute yang berbeda dengan yang biasa dilewati oleh kafilah-kafilah yang menuju ke Madinah. Demikianlah video pembelajaran saya pada LK 2.3. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.